Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Johani Group TV, yang dimana YouTube Johani Group TV ini akan membahas seputar peternakan, proyek dan yang lainnya. Dan ini gue lagi ada di kandang si Dragon. Kali ini gue akan memanfaatkan bahan-bahan sisa makanan si Dragon ini yang tidak terpakai, yang akan gue buat untuk menjadi pakan racikan ayam peliharaan gue juga. Nah, ini bentukannya Dragon, si iguana ganteng, si iguana YouTube. Dan inilah sisa kangkungnya yang gak dimakan oleh Dragon. Oke, langsung aja, inilah pengaplikasiannya. Pertama-tama, kangkungnya ini gue potong dulu secara halus, ya minimal bisa muat mulut ayam peliharaan gua yang mulutnya memang kecil atau paruhnya memang kecil. Ini gue cepetin ya bro, karena memang prosesnya agak sedikit lama, jadi gue cepetin aja. Ini gue lagi memotong kangkung sisa makanan si Dragon. Jadi potongnya tuh kecil-kecil ya, wajib kecil-kecil. Kalau besar-besar soalnya karena ayam gua ini keturunan ayam KT, jadi harus kecil-kecil agar bisa masuk ke dalam mulut ayam gua. Nah, inilah gua potong kecil-kecil seperti inilah jadinya. Gua potong terus sama gua pelan. Nah, ini yang sudah kekumpul beberapa, masih ada ternyata, jadi dipotong halus kali. Nah, ini memang harus dihaluskan ya. Kalau nggak dihaluskan itu sulit ayam menelan. Oke, inilah udah jadi potongannya ini. Nah, inilah bentukannya, potong secara halus, secara kecil-kecil. Lanjut, nanti lihat aja pengaplikasiannya bagaimana. Di sini ada kangkung sisa potongan tadi. Terus gua akan memanfaatkan bahan-bahan yang ada, yang memang mudah ditemui di tengah lokasi padat penduduk. Dan inilah kangkung yang udah gua potong-potong tadi secara kecil-kecil. Jadi dituangin aja langsung ke dalam baskom. Kedua, langsung nasi bekas yang didapat dari tetangga atau bekas nasi yang tidak termakan di rumah gua, ini gua manfaatin. Tuang nasinya, terus habis itu nasinya dituang secara halus. Dan kangkung nasi ini berguna untuk penambah protein ayam agar ayam sehat dan ayam bisa menggemukkan badan ayam. Nah, ini nasi keduanya ya beginilah, nasi bekas ya, namanya nasi bekas, jadi agak basah, agak lembek ya, wajar aja karena ini untuk ayam. Sesudah nasi bekas ini gua campurin nasinya dengan kangkung. Nanti kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini lagi gua tuang-tuang nasi bekasnya. Nah, nasi bekas ini jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Jadi komposisinya harus pas sama kangkungnya ini. Ini sengaja gua bikin banyak biar bisa 2 hari. Jadi karena gua nggak bisa kasih makan setiap hari, jadi gua kasih 2 hari, satu hari untuk 2 hari. Jadi dalam jangka jarak waktu itu aman lah menurut gua. Jadi ayam juga nggak kelaparan, nggak kekurangan makan, dan badannya juga tetap stabil, terus sama tetap sehat juga ayamnya. Ya, intinya perawatan ayam memang agak sedikit susah gampang ya. Ya beginilah, udah dicampurin nasinya, selanjutnya udah dimasukin ke dalam satu aja. Nah, ini 1 sendok kita cemplungin, 2 sendok dedak, 3 sendok dedak, diaduk secara merata, harus diaduk ya. Kalau nggak diaduk, ayam nih rata-rata tuh makan cuma dedaknya aja, nasinya nggak mau makan. Nah, ini diaduk terus nih, diaduk secara merata, aduk terus, jangan sampai nggak rata karena akan. Nah, keduanya dikasih air sedikit ya, kira-kira makanan ini nggak terlalu encer, nggak terlalu padat juga biar ayam. Kenapa nggak terlalu encer? Karena kalau encer tuh ayam susah makannya. Kedua, kalau terlalu padat ayam susah nelennya bro. Nah, beginilah sahabat peternak, apalagi kita khususnya peternak mandiri ya, peternakan hobi.
Jadi kita harus berpikir, putar otak agar budget pengeluaran untuk pakan tuh nggak terlalu boros ya. Minimal buat beli dedak sangat murah. Tapi kalau untuk pakan pabrikan itu nggak harus sebetulnya. Nggak harus. Jadi pakan pabrikan diselingin aja. Jadi pengeluaran kita sebagai peternak mandiri ini nggak terlalu besar ya untuk perawatan ternaknya, apalagi soal pakan ini. Kadang-kadang saya juga pribadi dipusingin sama pakan-pakan pabrikan yang memang harganya dari tahun ke tahun selalu naik. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini akan gua kasih aplikasikan ke ternak gua yang gua liarin. Nah, ini hasil ternak gua, dan yang udah gua liarin ya kayak gini. Tuh. Ada betina dan anakannya satu. Nah, begitu, lihatlah. Ayam gue sehat-sehat walaupun diliarin. Nah, ini kedua sudah ada di posisi kandang. Nah, kita lihat nih. Pasti loncat nih. Pasti loncat ayam gue. Karena memang ayamnya lincah-lincah. 1, 2, 3. Ah, tuh. Loncat kan? Ya, beginilah ayam gue yang tersisa 4 ekor. Dan memang beginilah kondisinya, sehat-sehat. Oh iya, untuk ayam yang nggak bisa berdiri itu, jadi ayam itu terjerat karung di belakang. Bisa lihat ya posisinya ya. Itu parah banget, kakinya sampai terjerat karung. Jadi nanti videonya akan gua upload juga yang tentang kondisi ayam gua yang sedang terjerat kakinya. Nah, ini makannya juga lahap-lahap. Jadi ingat, karena ini keturunan ayam kate, jadi ayamnya kecil-kecil dan pendek-pendek. Langsung gua tuangin aja pakan yang gua racik itu ke wadah makanannya. Nah, lihatlah, pada berebut kan, pada lahap makannya. Ya berarti ayam gua kan sehat-sehat, intinya seperti itu. Jadi untuk para peternak, khususnya untuk peternak di kawasan di kawasan pemukiman padat penduduk, itu jangan khawatir untuk soal makan. Sebetulnya tinggal kita aja yang memang harus putar otak. Jadi kita harus peka juga apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar rumah kita. Dan untuk informasinya, nanti gua akan berbagi juga, akan gua pengaplikasian juga bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Ini untuk pertama kali gua manfaatkan kangkung, sisa makanan dari hewan peliharaan gua juga, si dragon, si iguana. Ya beginilah kondisinya. Tuh, sangat lahap ayamnya. Walaupun kecil-kecil dan posturnya juga lumayan gemuk-gemuk. Nah, beginilah ayam jadinya. Nah, ini gua masukin di kandang satu-satu. Nah, beginilah bentukan kandang. Untuk kandangnya gue taruh di atas rumah nyokap gue. Nah, beginilah kondisi suasana di dalam kandang. Nah, aktif-aktif ayamnya, berarti ayam aktif ini menandakan kita sehat. Oke, segitu aja untuk informasinya.